Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Siti Suraidah Adedatu, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam forum berbagi aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif, yaitu pentingnya keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kepala sekolah, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama mewujudkan program-program sekolah di mana kita patut berbangga di sekolah kita ini ada 2 fasilitator. Dan mudah-mudahan sekolah kita ini bisa lebih maju lagi dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, dari kegiatan ini, di mana dalam judul pentingnya identitas kelas dan restitusi pendidikan dalam menciptakan budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin percaya di kelas Bapak dan Ibu tentunya menetapkan kesepakatan di dalam kelas, dan kita yakini itu adalah nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai kebajikan itulah menjadi keyakinan kelas. Setiap keyakinan kelas pastinya menjadi budaya, dan inilah yang kita harapkan menjadi budaya positif untuk sekolah ini. Dan Ibu-Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, di mana kita juga dalam menangani anak-anak kita perlunya ada namanya restitusi. Nah, di mana di sini kita mempunyai seorang guru harus mengetahui apa sih itu restitusi. Oleh karena itu, nanti 2 fasilitator ini yang teman kita yang boleh dikatakan luar biasa, saya hanya PP dan mereka sudah jadi fasilitator. Mari kita sama-sama mendengarkan apa nanti yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang dibawakan nanti kepada Ibu bisa dapat menerapkan untuk kebaikan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mewakili kepala sekolah saat ini sedang berada di luar kota untuk dinas luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Siang. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Terima kasih, alhamdulillah pada siang hari ini sebagaimana yang telah disampaikan melalui informasi di grup sekolah kita bahwa pada siang hari ini kita akan bersama-sama berada di tempat ini untuk saling berbagi, ya, baik berbagi informasi maupun juga berbagi praktik-praktik
ini bahwasanya pada kali ini kita akan berdiskusi dan juga saling berkolaborasi untuk penyamaan persepsi terkait dengan identitas kelas ataupun juga sering kita mendengarnya dengan keyakinan kelas dan terkait dengan restitusi. Ya, untuk itu program guru penggerak angkatan 9 sebagai fasilitator dan angkatan 9 juga sebagai CIP komisi. Maka pada kesempatan ini kami akan berbagi terkait dengan pentingnya keyakinan kelas dan juga restitusi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita kali ini? Yang pertama, dari pertemuan ini diharapkan peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan dari sekolah maupun tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau memecahkan permasalahan di sebuah sekolah atau permasalahan di kelas. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari pertemuan ini diharapkan kemudian kita semua dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, diharapkan juga bahwa kita semua dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan. Apa yang akan dipraktekkan? Yang akan kita praktekkan adalah segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. 3 tujuan ini yang berusaha untuk kemudian kita sama-sama bisa mencapainya, sehingga dari pertemuan ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat yang nantinya akan dapat kita implementasikan di dalam pembelajaran kita dan juga di dalam interaksi kita ketika berada di sekolah ini. Nah, untuk itu sebelum kita sama-sama memulainya dengan kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita membukanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kesepakatan kelas ini mohon izin untuk kemudian HP-nya disilentkan Bapak Ibu. Ya, kalau ada panggilan boleh untuk kemudian menerima dengan cara juga respect untuk kemudian menerimanya di luar ruangan ini. Jadi HP untuk disilentkan, kemudian harapan kami semua peserta aktif. Kita sepakati bahwa semua peserta kemudian akan aktif, izin jika ada keperluan, kemudian terkait dengan manajemen waktu atau pengelolaan waktu, pengaturan waktu, kemudian untuk saling menghargai. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kesepakatan ini untuk selama pertemuan kita sampai dipukul sampai asar. Ya, sampai asar. Kurang lebih 15.30 kita nanti break asar. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba masuk di poin yang pertama, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun belakangan ini kita sering mendengarkan atau sering menonton ataupun membaca berita bagaimana terjadi ada guru yang kemudian dizolimi oleh siswanya atau sebaliknya, atau antar siswa dengan siswa. Ya, ada di dalam kelas kemudian mereka bertengkar, atau kemudian di luar kelas ada kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Kemudian juga ketika gurunya memberikan pembelajaran, si siswa kemudian dengan seenaknya misalnya bermain
keluar kelas tanpa izin dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu saya ingin konfirmasi, kalau menurut Bapak Ibu, apakah hal-hal seperti itu Bapak Ibu sering menjumpai di dalam kelas? Sering. Apakah setiap hari juga ada siswa-siswi yang terlambat? Ada. Ya. Selain itu apa lagi, Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu amati selama ini, khususnya terjadi di sekolah kita, apa saja kejadian atau peristiwa yang menurut Bapak Ibu itu adalah sebagai bagian dari pelanggaran aturan, melanggar aturan sekolah? Silahkan, ada yang mau berbagi? Oke, silahkan Ibu Wahema. Tidur di kelas. Oke, baik. Ada lagi aktivitas atau perbuatan yang itu terkategori melanggar peraturan sekolah? Main game di kelas sementara belajar. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Silakan. Keluar kelas tanpa izin. Oke. Kemudian apa lagi yang ada di sekitar yang kalian tidak biasa mendengarkan atau apa? Jadi di sekolah lagi jam pelajaran tidak mengikuti pelajaran, ya. Belum lagi mungkin ada saling melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, ya. Saling, ya istilahnya perundungan, ya, yang saat ini banyak terjadi. Nah, padahal peraturan sudah ada, ya kan Bapak Ibu? Peraturan itu sudah ada, tapi kenapa masih terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan itu? Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa ya masih terjadi pelanggaran? Masih dilanggar. Ada yang mau beli ini? Oke, silakan. Sanksinya. Oh, gitu. Harus bersanksi tegas ya ketika terjadi pelanggaran aturan. Berarti kenapa berulang? Karena tidak ada sanksi yang tegas, gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Ibu siapa? Kurangnya kesadaran tentang aturan tersebut. Baik, betul sekali apa yang Bapak sampaikan bahwasanya kenapa kemudian masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan kelas, ya. Salah satunya tadi ya Bapak Ibu sudah mengatakan. Nah, kalau kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas itu menurut Bapak Ibu, apakah sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Jawabannya betul atau salah? Ini pernyataan bahwa keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Menurut Bapak Ibu ini betul atau salah? Betul atau salah? Pasalnya salah. Artinya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Oke, silakan Pak, gimana? Apa yang membuat Bapak mengatakan itu salah? Terima kasih.
Jadi saya katakan tadi bahwa keyakinan dan peraturan itu pasti berbeda ya. Yang pasti berbeda. Tapi kalau aturan itu bisa jadi keyakinan. Aturan itu bisa jadi keyakinan. Kalau aturan itu berbeda dengan keyakinan. Saya bawa saja di Islam. Islam itu kan punya aturan. Dan itu sudah saya keyakinan. Nah, secara bahasa. Secara bahasa ya Pak, berarti Bapak itu berbahasa sangat meyakinkan. Oke. Selanjutnya, aturan itu bersifat normatif. Oke, baik. Aturan bersifat normatif Yang harus dijalankan setiap saat. sedangkan keyakinan Dia bersifat abstrak, jadi dalam arti abstrak. Oke, baik. Terima kasih Pak Samiana. Oke, kita mulai applaus. Oke. Jadi kalau menurut Pak Samiana tadi pernyataan ini adalah salah. Oke. Bapak Ibu silakan yang berbeda. Ya, silakan. Maju Pak, silakan. Maju Pak. Iya, kalau saya lihat ini keyakinan keras dan peraturan keras itu adalah merupakan hal yang berbeda. Artinya jawabannya sangat salah. Salah, berarti sama dengan Iya, kalau keyakinan itu menurut pelajaran saya ya, bahwa keyakinan itu adalah merupakan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang universal. Jadi banyak itu. Dan ini berupa norma yang hidup. Sedangkan peraturan itu aturan-aturan yang dibuat di tempat yang dimaksud, misalnya ada aturan-aturan, dan kalau peraturan ini sanksinya dia jelas, sedangkan keyakinan dia itu sanksinya abstrak. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Yang memilih betul? Siapa tadi yang memilih betul? Adakah yang memilih betul? Ada saja. Oke, kita akan lihat apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Oke, kita berevaluasi dulu. Ya, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Tadi juga penjelasannya sudah sangat tepat sekali. Kalau keyakinan itu dia berisi nilai-nilai dan sifatnya abstrak. Sementara kalau peraturan itu dia lebih konkret, ya, dia lebih konkret. Oke. Pertanyaan keduanya, ya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Oke. Yang menjawab betul anak-anak. Yang menjawab betul. Oke. Berarti yang menjawab betul ini satu. Coba katakan tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 kita oke ya. Yang menjawab salah selebihnya. Oke, kita akan lihat coba. Oke, jadi betul sekali ya. Kita beri dulu. Bahwasanya keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Makanya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Samia dan juga Pak Ambar, bahwa dia sifatnya abstrak
Kalau universal berarti dia masih sifatnya masih umum. Ya. Nah, dari dua pertanyaan itu kemudian kita bisa menarik sebuah benang merah bahwasanya seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya jika motivasi orang tersebut adalah motivasi intrinsik. Bapak Ibu sudah tahu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari dalam dirinya, ya. Kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Ibu Salida tadi, kesadaran, ya. Jadi seseorang itu dia akan lebih tergerak dan juga bersemangat untuk menjalankan keyakinannya jika motivasinya itu adalah motivasi dari dalam, motivasi intrinsik, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tidak dipahami maknanya. Nah, ini mungkin akan bisa kita buka dengan pertanyaan pertama tadi. Kenapa sudah dibuat peraturan, tetapi kemudian masih banyak yang melanggarnya? Karena tidak dipahami atau tidak disadari makna dari peraturan itu, hanya sekedar peraturan saja, ya. Nah, tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa memahami tujuan mulianya dari peraturan tersebut, ya. Oke, next. Nah, di sini kita coba melihat, ya, di sebelah kiri, menurut Bapak Ibu ini keyakinan atau peraturan? Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Oke. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan 1, 2, 3? Silakan Bapak Ibu bisa. Ya, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya. Keyakinan apa untuk kita lihat peraturan pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Keyakinan apa yang kita bisa ambil, ya, diangkat dari peraturan ini? Ya, Ibu. Ya. Oke. Ketika terjadi kecelakaan bisa melindungi kepala, berarti keyakinannya adalah berkaitan dengan keselamatan. Oke. Ya. Kita yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan apa kira-kira? Kebersihan, keyakinan tentang kebersihan, ya. Kita akan lihat sebentar ya. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Keyakinan apa yang akan kita ambil, yang akan kita angkat dari peraturan-peraturan ini? Ya, Ibu Aminah. Mematuhi nilai dan norma. Oke, ada lagi silakan Ibu. Nilai kesopanan atau keyakinan tentang kesopanan. Ada lagi? Ya. Oke, berarti religiusitas, berarti tadi nilai-nilai, kemudian tadi juga ada kesopanan. Oke, kita coba untuk lihat satu persatu. Beri aplaus dulu untuk semua. Ya, tidak salah satu yang menginginkan kita ini semua selesainya. Ya, jadi untuk peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor, maka keyakinan yang bisa diambil dari peraturan tersebut adalah terkait dengan keselamatan.
Silakan Bapak Ibu yang mencoba untuk mengurutkan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Iya, ini acak Pak, acak. Nah, sekarang kita coba susun. Kira-kira kita mulai dari mana? Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Ketika kita hendak membangun sebuah keyakinan kelas, ya, kita perkecil saja dulu keyakinan kelas. Silakan. Apakah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas? Ataukah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif itu lebih dulu? Ataukah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu? Atau yang pertama kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas? Atau berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas? Atau menyarikan peraturan-peraturan? Menyarikan maksudnya mencari, mengambil sari ya dari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan kelas. Silakan, ada yang mau mencoba? Ya silakan Ibu. Ya. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua meninjau ulang, kemudian yang ketiga mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang keempat Ibu, tidak ada enam Ibu. Oke. Oke. Nah, sebelum sekarang ya kita lihat urutannya. Coba. Sudah terlihat Bapak Ibu? Maka langkah yang pertama ketika kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yang pertama adalah berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya, kita berdiskusi dulu. Anak-anak, bagaimana supaya kelas kita ini menjadi kelas yang menyenangkan? Ya, kalian mau kelas yang menyenangkan itu mau menyenangkan Bu. Oke, kalau gitu gimana caranya supaya menyenangkan? Maka nanti muncullah peraturan-peraturan. Tidak boleh mengganggu teman. Misalnya seperti itu ya, biasanya. Tidak boleh main HP. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Setelah itu, kalau semua sudah mengeluarkan pendapat masing-masing peraturan-peraturannya, kemudian yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Karena keyakinan kelas itu kalimatnya adalah kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau tadi ada yang mengatakan tidak boleh main HP di kelas, itu positif atau negatif? Negatif. Bagaimana mengubahnya menjadi positif? Bagaimana mengubahnya menjadi positif? Oke, itu sudah menjadi positif ya, tidak ada kata negatifnya. Atau menggunakan HP sesuai arahan guru, misalnya seperti itu. Artinya apa? Tetap boleh menggunakan HP, tetapi itu dengan arahan guru. Kalau kata negatifnya tadi itu peraturannya adalah tidak boleh memakai HP. Itu bentuknya negatif. Kemudian kita mengubahnya dalam bentuk positif. Jadi mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Kemudian setelah itu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan.
kemudian peraturan-peraturan ini kita sarikan menjadi sebuah keyakinan. Misalnya, tadi ada peraturan menggunakan helm bagi kendaraan bagi pemotor, menggunakan seat belt bagi pengguna kendaraan roda 4. Itu peraturan-peraturan. Ada 2 peraturan di situ. Kita coba sarikan menjadi sebuah keyakinan. Maka dapatlah seat belt juga dalam rangka untuk apa? Keyakinan apa? Keselamatan. Ya. Nah, jadi setelah terkumpul semua tadi peraturan-peraturan itu, ada tadi tidak boleh mendengarkan guru ketika menjelaskan, tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu kumpulan peraturan semua. Kemudian kita coba positifkan dari peraturan yang negatif tadi, kita jadikan dia kata-kata positif. Setelah itu kita sarikan peraturan itu menjadi nilai-nilai kebajikan kelas. Jadi seperti tadi, helm dengan seat belt. 2 peraturan kita sarikan menjadi 1 keyakinan. Ya. Setelah itu kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu. Ya, bagaimana perilakunya yang menggambarkan keyakinan tadi. Misalnya, mendengarkan guru ketika menjelaskan, mendengarkan ketika ada yang berbicara, ya, berarti kita tarik misalnya menjadi sebuah keyakinan. Dan itu apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Dari dua peraturan itu ditarik jadi keyakinan. Seperti itu. Setelah itu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana keyakinan kelas kita ini? Apakah kita bisa tetap konsisten melakukannya, ataukah butuh penyesuaian, ataukah apa? Kita mengingatkan kembali karena sekalipun sudah ada keyakinan kelas, seringkali juga masih tetap ada, ya, pelanggaran-pelanggaran, sehingga untuk itu kita perlu untuk selalu meninjau ulang keyakinan kelas itu. Kita coba lihat lagi, makanya keyakinan kelas yang sudah dibuat itu sebaiknya itu ditempel, yang kemudian itu bisa dibaca dan mudah dilihat, sehingga kita selalu gimana keyakinan kelas ini, apakah kita sudah melakukannya ataukah belum, yang mana yang sudah yang kita keluarkan, yang mana yang belum, yang kemudian kita perbaiki, ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, terakhir selanjutnya, jadi kesimpulannya, ya, dalam pembentukan keyakinan kelas ini, maka yang pertama bahwa keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak, ya, dibandingkan dengan peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian juga keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, kemudian positif, dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Makanya tadi disarikan dari berbagai peraturan, disarikan menjadi beberapa keyakinan. Nah, bahwa keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi
jadi siswanya, gurunya, wali kelasnya, semua berperan, semua berkontribusi dalam membangun keyakinan kelas ini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jika tahapan-tahapan ini kita lakukan, kemudian kita mengimplementasikannya, kemudian kita selalu melakukan refleksi, peninjauan kembali, kemudian ada kesepakatan kembali, maka diyakini bahwa ini akan menjadi sebuah budaya. Dan budaya yang terbangun adalah budaya positif. Dan tentu budaya positif inilah yang kita harapkan. Ketika lingkungan kita yang membangun adalah budaya positif, maka yakinlah interaksi yang terbangun juga di antara warga setempat itu juga adalah interaksi yang positif. Ya, itu cukup Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Peserta ini ya, teman-teman sebentar yang berperan. Kemudian yang kedua, peran yang kedua yang sudah ditunjuk yang akan menjadi pemeran kedua, kemudian mengidentifikasi peraturan-peraturan yang masih menggunakan kalimat negatif, kemudian diubah menjadi kalimat positif. Ya, dengan menggunakan logistik yang ada dalam hal ini sticky note ya, sticky note nanti ditempelkan di kertas pelanoknya. Kemudian dilanjutkan oleh pemeran ketiga. Nah, untuk pemeran ketiga ini dari hasil pemetaan peraturan yang menggunakan kalimat negatif sudah diubah menjadi kalimat positif, maka berarti peraturannya ini semua sudah positif. Maka dilakukan penyaringan, pensarian ya, menyarikan peraturan-peraturan positif itu ke dalam keyakinan. Ya, itu untuk pemeran yang ketiga. Yang ketiga, setelah disarikan, jadi silahkan nanti kita menyusun. Jadi Bapak Ibu yang akan bertugas menjadi gurunya, kemudian menyusun, menyarikan. Jadi dari peraturan-peraturan yang sudah terkumpul, kemudian disarikan ke dalam keyakinan. Nah, setelah sudah mendapatkan keyakinan kelasnya, pastikan keyakinan itu tidak usah peraturannya, ya, minimal 5 maksimal 7. Jadi bisa jadi peraturan yang terkumpul itu ada 10, tapi setelah kita sarikan dia menjadi 5 atau 6 atau maksimal 7 saja menjadi keyakinan. Nah, setelah sudah menjadi keyakinan, maka kemudian kita melakukan pendalaman. Nah, disinilah pemeran yang keempat, ya. Pendalamannya seperti apa? Dari keyakinan tadi yang sudah ada, kemudian dikembangkan untuk perilakunya. Gambaran perilakunya, misalnya hormat menghormati, itu keyakinan yang sudah ada. Maka nanti kita akan membuatkan tabel nampak dengan yang tidak nampak, ya.
yang sudah tampak hormat mendengarkan penjelasan guru atau menyimak penjelasan guru dengan baik. Nah, perilaku tidak nampak dari keyakinan menghormati itu misalnya berbicara ketika guru sementara menjelaskan. Nah, itu perilaku yang tidak menampakkan keyakinan menghormati tadi. Jadi nanti yang pemeran keempat membagi ada di plano itu untuk membuat tabel P ya. Oke. Kemudian setelah itu lanjut ke pemeran kelima. Ya, kalau pemeran kelima ini lebih kepada pembagian peran. Jadi tanggung jawab. Maka kesepakatan kelas itu bukan hanya kemudian diperuntukkan untuk siswa saja, tapi kemudian juga guru pun juga di situ berkontribusi. Semua pihak berkontribusi. Siswa, guru, wali kelas, maka dibuatkanlah untuk di peran kelima itu, ya. Untuk siswa, untuk guru misalnya, kita buat tabel lagi. Untuk guru antara guru dan siswa. Guru perannya adalah mengajar dengan atau mengajar menyenangkan. Siswa belajar dengan menyenangkan atau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti itu ya untuk pembagian peran masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin konfirmasi? Nah, jadi bagi yang berperannya sebagai siswa, sebentar kita akan mempraktekkan Bapak Ibu menjadi siswa, ya menjadi siswa. Nanti silakan bergantian sesuai dengan peran masing-masing untuk kemudian menyampaikan di depan kelas atau kita di depan kelas dan di depan anak-anak. Mohon kerjasama Bapak Ibu untuk yang berperan sebagai siswa untuk kemudian mengikuti arahan dan petunjuk dari guru yang akan mempraktekkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih dan sekarang kita bisa mulai ya praktek untuk keyakinan kelasnya. Iya, boleh Bu Sureda. Setiap orang ini berapa menit? Harusnya per menit. Oh iya, Bapak Ibu harus belajar ekstra cepat. Katanya disuruh 2-3 menit saja setiap pergantian peran. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh untuk belajar.
semuanya bisa taruh T-nya supaya cepat sebentar 2 menit aja. Ya, ini memang nggak punya kan. Ada di kertas. Enggak.
Sobat positif yang boleh dilanjutkan. Jadi Bu Guru akan bacakan satu persatu boleh? Oke, mulai dari yang pertama. Menjaga kenyamanan kelas. Kemudian menghargai orang tua. Lalu meminta izin saat meninggalkan kelas. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu menggunakan HP sesuai dengan arahan guru. Dan yang terakhir, menjaga kebenaran dalam kelas. Jadi semuanya jelas semuanya? Sudah boleh dikumpul hasil observasinya, ada keterangannya tentunya ya. Oke, isi. Ya, yang pelaku itu tidak menulis. Ya, pemeran itu namanya juga aktor dan aktris. Oke. Oke, luar biasa. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 2 sudah semangatnya? Oh belum. Kelompok 4 sudah. Oke, boleh dikumpul observasinya, mohon bantuannya. Ibu Rosida. Nanti dikumpulkan di Ibu Suraida observasinya. Oke, baik Bapak Ibu, tolong kita benahi ke ruangannya, duduk yang bagus kembali selera awal. Kita boleh memberikan proses yang lunas kembali. Ya, silakan. Ya, boleh seperti itu, menghadap kembali, menghadap ke depan aja semuanya. Baik, luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya kita berada pada sesi terakhir. Sesi terakhir ini adalah sesi di mana Bapak Ibu telah melakukan segalanya. Ya, refleksinya nanti ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kemudian kita melakukan 2 hal ya, sekaligus 2 mempraktekkan secara langsung, yaitu kesepakatan kelas dan juga segitiga restitusi. Untuk itu, sebagaimana biasa dalam pembelajaran kita akan membuat refleksi. Nah, refleksinya semoga akan dikirimkan link. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi link untuk refleksi tersebut. Ada 2 refleksi untuk keyakinan kelas, ya, dan juga untuk restitusi, ya.
Bisa satu orang untuk menceritakan bagaimana perasaannya setelah mengikuti pertemuan hari ini terkait dengan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi, apa yang diperoleh dari pertemuan kita hari ini. Untuk keyakinan kelas seperti apa dan juga untuk restitusi seperti apa. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Dari pemaparan tadi sama apa yang sudah dilakukan tadi bersama teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang pribadi saya bisa simpulkan. Yang pertama, ternyata keyakinan kelas itu memang sangat perlu dilakukan di kelas karena ini akan menentukan kualitas pembelajaran di dalam kelas baik bagi guru maupun siswa. Yang kedua, dari pemaparan dan bagaimana kita tadi telah melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau baik dari saya pribadi sebagai guru BK, memang hal ini yang sering kami lakukan di kelas atau di ruang bimbing konseling, akan tetapi memang ada hal-hal baru yang kami perlu kembangkan lagi sebagai guru BK, karena kami juga ada yang namanya layanan bimbingan kebajikan di dalam kelas. Saya kira teman-teman juga mungkin yang sebelumnya cara menyelesaikan masalah mungkin masih belum seperti yang digambarkan di segitiga restitusi, tetapi dengan adanya pertemuan ini maka teman-teman pasti akan menerapkan apa yang kita sampai di penghujung kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hingga sore hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf ya jika banyak hal kemudian yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dari pelaksanaan ini sejak dari awal hingga akhir. Untuk itu